Ada di antara sahabat, ya, seperti Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, sahabat ini. Bagaimana dia masuk Islam? Karena tidak enak, karena hampir setiap hari diajak Nabi SAW masuk Islam. Awalnya begitu. Dibiarkan saja, dia syahadat. Dia sudah masuk Islam. Sampai dia mengatakan turun surah An-Nahl ayat 90, saya tersentuh dengan itu. Lalu Islam tertanam dalam hati saya. Memang awal begitu, makanya dinamakan mereka tuh, diistilahkan mereka dengan mu'allaf. Orang-orang yang masih lemah hatinya. Bisa saja murtad kembali gitu kan. Gak masalah, yang penting ajak aja dulu. Dan jangan orang kalau sudah mau masuk Islam, Anda sengaja tunda-tunda. Pernah ada orang begitu di kota Makassar, sudah datang kepada saya, Ustaz ini ada teman saya mau masuk Islam. Sudah dari tahun lalu gitu. Namun saya berikan dia buku ini supaya dia pelajari dulu. Agar dia bisa faham Islam. Subhanallah, saya bilang, akhi, kenapa nggak pandu syahadat dulu, baru kasih buku? Kenapa disuruh pelajari dulu? Kalau dia meninggal dalam 1 tahun ini, Anda bisa menanggung dosanya. Karena kan dia ingin masuk Islam, sudah ingin tinggal syahadat. Pandu dulu syahadat. Kemudian baru ajarkan tentang syariat Islam. Bukan dikasih buku tebal, disuruh pelajari dulu. Kalau dia meninggal, ini tanggung jawab kita. Karena dia sebenarnya sudah tinggal syahadat. Sebaliknya kalau kita langsung pandu syahadat, maka kita akan dapat pahalanya. Dia meninggal sedetik kemudian dia masuk Islam. Dia sudah Muslim. Nanti yang kita jelaskan bagaimana riwayat tentang seorang anak Yahudi yang syahadat pada saat sakit keras dan pada saat meninggal Nabi SAW mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka dengan syahadat itu. Masalah dia ikhlas tidak ikhlas itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ajak dulu. Itu poin penting. Penulis mengatakan apabila orang kafir masuk Islam maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni seluruh kesalahan yang pernah ia lakukan sebelum Islam dan tidak akan menghisapnya. Ini adalah rahmat dan sekaligus anjuran Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia memeluk agama Islam meskipun telah mengerjakan banyak dosa dan kesalahan. Ini semua karena rahmat Allah sangat luas jika mereka memeluk agama Islam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dia berkata, yang dimaksud dengan bagusnya keislaman seseorang adalah baik keislamannya dalam akidah, keikhlasan, serta ia memeluk agama Islam secara lahir dan juga batin. Juga merasakan kedekatan dan pengawasan Allah dalam setiap perbuatannya. Maksudnya dia masuk Islam ya, dan dia memperbagus Islam, maksudnya dia pelajari Islam itu. Kalau dia harus ikhlas dalam setiap amalannya, dia harus memurnikan akidah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Dia betul-betul masuk dalam Islam, betul-betul menikmati apa yang dihalalkan, apa yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu yang dimaksud dengan bagus keislamannya. Kemudian penulis mengangkat riwayat lain. Dan ini riwayat sebagai penutup dalam amal yang pertama. Nanti akan kita tambahkan banyak informasi insyaAllah. Dinukil dari Abu Shumasa al-Muhri rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengatakan, kami membesuk Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat dia sedang sakaratil maut, menjelang kematiannya. Tiba-tiba Amr bin As menangis dan memalingkan wajahnya ke dinding. Lalu anaknya berkata, wahai bapakku, bukankah Rasulullah SAW telah menjanjikan engkau begini dan begitu? Maksudnya Rasulullah SAW termasuk menjamin Amr bin As untuk masuk ke dalam surga. Maka Amr bin As menghadapkan wajahnya kepada anaknya seraya berkata, amal perbuatan yang paling mulia untuk dipersiapkan adalah persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini poinnya. Jadi beliau mengatakan, beliau tadi ini non-muslim kan? Orang kafir Quraisy, tapi dia masuk Islam. Maka dia pada saat mau meninggal dia mengatakan, ketahuilah amal yang paling baik yang bisa akan kita hadapkan di sisi Allah SWT adalah 2 kalimat syahadat. Lalu dia mengatakan, sungguhnya aku telah mengalami 3 masa kehidupan dulu. Tidak ada seorang pun yang paling aku benci melebihi Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam aku sangat benci Nabi SAW. Tidak ada yang mampu membuatku senang kecuali bisa membunuh beliau. Seandainya aku mati pada saat itu, benci Rasulullah SAW dan juga ingin membunuhnya, gitu kan, maka tentu saja aku akan jadi penghuni neraka. Lalu tak kala Islam merasuk dalam hatiku, aku datang kepada beliau lalu berkata, ulurkan tanganmu, ulurkan tangan kananmu untuk aku baiat. Jadi waktu Amr bin As masuk Islam, dia mengalirkan telapak tangannya kepada Nabi SAW mengatakan, ulurkan tangan anda ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanannya, tangan kanan beliau, dan aku memegang erat-erat tangan beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada apa denganmu wahai Amr? Kenapa tidak langsung syahadat saja? Kenapa kok langsung tiba-tiba pegang dengan erat tangan Nabi SAW? Maka Amr mengatakan, aku menjawab, aku mempunyai sebuah syarat. Maka Nabi SAW mengatakan, apa syaratmu? Jawabku, diampuni semua dosa-dosaku. Karena aku punya kesalahan banyak nih. Dulu benci sekali sama anda. Aku juga ingin membunuh anda. Banyak kesalahanku gitu. Bisa gak dimaafkan? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil mengatakan, tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwa Islam, kalau kau masuk Islam, akan menghapus seluruh dosa yang terjadi sebelumnya.
Dan ini Anda sampaikan kepada orang-orang muslim, teman Anda, kerabat Anda. Kalau kau masuk Islam, semua dosamu akan dimaafkan yang lalu-lalu. Plus lagi, semua amal saleh yang pernah kau kerjakan, semua kebaikan yang pernah kau kerjakan akan dicatat pahala dalam Islam. Tidak sia-sia, sedekah, jenguk orang sakit, bantu orang susah, bakti orang tua, semuanya.